Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 207, Hailey, Jordan sangat tampan. LeBron tertawa terbahak-bahak kegirangan dan menatap Jordan. Haha, Jordan, sudah 10 tahun kita tidak bertemu, ya. Kamu masih anak-anak saat pertama kali aku bertemu denganmu. Kamu juga belum dewasa saat itu, kata Jordan. LeBron tertawa dan berkata, kamu sudah banyak berubah. Aku hampir tidak mengenalimu. Jika Jordan tidak pergi menemuinya dan wade di final NBA tahun 2011, LeBron tidak akan mengenali Jordan sama sekali. Jordan menggoda, kamu tidak banyak berubah. Saat pertama kali melihatmu, kupikir kamu berusia 30-an, tapi sekarang, kamu masih tampak seperti berusia 30-an. Haha. James terkekeh dan mengulurkan tangan untuk meraih Jordan saat mereka mulai bermain-main satu sama lain. LeBron tiba-tiba meminta bola basket kepada rekan setimnya dan melemparkannya ke arah Jordan. Sobat, aku sudah tidak melihatmu selama 10 tahun. Coba aku lihat seberapa jauh peningkatanmu dalam bermain basket sekarang. LeBron berbalik dan memberitahu rekan satu timnya yang sedang berlatih untuk memberi jalan karena dia ingin berhadapan 1-lawan-1 dengan Jordan. Jordan meraih bola basket itu dan berkata dengan canggung, "Oh, LeBron, hentikan. Aku sudah lama tidak bermain basket." Jordan telah menjalani latihan basket yang ketat sejak ia masih sangat muda. Namun, tujuannya bukanlah menjadi pemain basket, jadi ia menyerah setelah beberapa tahun berlatih. LeBron masih ingat bakat dan talenta Jordan dalam olahraga yang jauh melampaui usianya. Ayolah, kamu sedang di masa keemasanmu, jangan rendah diri. LeBron benar-benar ingin tahu seberapa hebat Jordan, yang sedang berada di puncak kebugarannya sekarang di usia 20-an. Baiklah. Jordan juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan keahliannya kepada Victoria. Oleh karena itu, Jordan mulai menggiring bola dan berhadapan 1-lawan-1 dengan James. Seluruh hadirin mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Menghadapi James, Jordan perlahan menggiring bola. Pada saat yang sama, LeBron mengulurkan tangannya dan berpura-pura mencoba mencegat bola Jordan, tetapi pada kenyataannya, berat badannya tidak bergeser. Jordan tiba-tiba mulai mengubah arah dan melewati LeBron dengan indah. Wah, anak ini cepat sekali. Kevin Durant terkejut ketika melihatnya dari samping. Setelah melewati James, Jordan kembali berlari cepat dan langsung menyerang ke arah keranjang. Sebenarnya, dia sudah bisa menembak sepenuhnya sekarang. Namun, dia bukanlah atlet profesional, jadi dia jarang berlatih, dan kemungkinan untuk gagal sangat tinggi. Terlebih lagi, dia ingin melakukan dunk di depan Victoria dan Hailey. Ya, dia bisa melakukan dunk. Dia bisa melakukannya dengan berbagai cara yang hebat. Jordan berlari ke keranjang dari sisi kiri dan dengan cepat memindahkan bola ke tangan kirinya pada saat ia melompat. Sambil melompat tinggi ke atas, dia memindahkan bola dari tangan kirinya ke tangan kanannya. Dia lalu memasukkan bola ke dalam ring dengan kedua tangannya. Apaan nih? Tindakan macam apa ini? Anak ini tingginya hanya sekitar 1,8 meter, kan? Dia benar-benar bisa melakukan dunk. Bukan hal yang aneh bagi orang dengan tinggi 1,8 meter untuk bisa melakukan dunk, tapi bisa melakukan gerakan ini benar-benar mengesankan. Seluruh penonton tercengang. Bahkan tim Amerika, yang terdiri dari beberapa pemain basket terbaik di dunia, tercengang. LeBron menganga lebar dan berkata, ini adalah dunk ala Carolina milik Michael Jordan. Astaga, anak ini benar-benar berbakat. Aku tahu itu. James telah melihat bentuk tubuh Jordan saat remaja, dan bentuk tubuhnya bahkan lebih baik daripada saat dia seusianya. Victoria benar-benar tercengang, dan dia bertanya, apakah itu, Jordan? Pacarku. Dia merasa seperti sedang menonton alien melakukan aksi akrobatik. Chaiden pun menelan ludahnya karena terkejut dan diam-diam berpikir, apakah bajingan ini punya pegas untuk kakinya. Faktanya, Chaiden, yang tingginya 1,85 meter, hanya mampu melakukan dabber saja. Mereka yang pernah mencoba melakukan dunk sebelumnya pasti tahu bahwa jika seseorang hanya bisa melakukan dunk dengan susah payah, maka mustahil untuk melakukan dunk ala kincir angin. Terlebih lagi, aksi yang baru saja dilakukan Jordan jauh lebih rumit daripada dunk kincir angin. Hailey menggigit bibirnya karena kegirangan dan berkata, Jordan sangat ramah. Saat itu juga ia berharap Jordan tetap menjadi suaminya. Dia kemudian bisa melompat ke pelukan Jordan dan memujinya di depan semua orang sebelum memberitahu LeBron, pemain basket superstar, dan 30.000 penggemar di antara hadirin bahwa si tukang dunker ahli ini adalah kekasihnya. Di lapangan, James tersenyum dan berjalan ke arah Jordan. Haha, kekuatanmu masih sangat dahsyat, aku bahkan tidak bisa melakukan gerakan seperti itu. Serius, kalau kamu bisa tumbuh lebih dari 1,9 meter, kamu pasti bisa mencapai karir yang mengesankan di NBA, seperti saya. Jordan tersenyum dan berkata, mungkin.
Keluarga Stele adalah keluarga misterius dan berkuasa yang tidak akan pernah mengizinkan ahli waris mereka berkecimpung dalam karir di industri hiburan dan olahraga karena terlalu mencolok. Jika mereka menjadi superstar, keluarga mereka juga akan ditemukan oleh lebih banyak orang. Ngomong-ngomong, aku kesini untuk minta tanda tangan pacarku. Baru saat itulah Jordan teringat tujuan utama tindakannya. Saat Golden State Warriors menjadi pusat perhatian 2 tahun lalu, Victoria terpikat oleh Stephen Curry karena menurutnya dia cukup menggemaskan, jadi dia meminta tanda tangan dan fotonya. Jordan tidak mengenal Stephen Curry secara pribadi, jadi dia takut bahwa Curry tidak akan setuju. Oleh karena itu, dia ingin mencoba dan menyampaikannya melalui LeBron. LeBron menatap Victoria dan berkata, "Wah, kamu pacar Jordan. Kamu cantik sekali. Senang bertemu denganmu." LeBron berinisiatif untuk menyapa Victoria dan mencium wajahnya sebagai salam. Saat Hailey melihat idolanya bersikap begitu mesra dengan Victoria, dia menghentakkan kakinya karena cemburu. James melihat kaos yang dikenakan Victoria dan berkata, "Oh, sepertinya kamu kesini bukan untuk meminta tanda tanganku." Namun, LeBron tetap menandatangani kaos Victoria bersama Stephen Curry. Mereka bahkan berfoto bersama. Kemudian, keduanya kembali ke tempat duduk mereka, dengan perasaan puas. Ketika Victoria kembali ke tempat duduknya, ia mengeluarkan ponselnya dan mengunggah foto grup yang baru saja diambilnya di Instagram. Pada saat ini, Hailey benar-benar cemburu. Jika Jordan dan saya tidak bercerai, sayalah yang akan berfoto dengan LeBron dan mengunggahnya di Instagram sekarang. Si jalang Victoria itu jelas-jelas akan segera menikahi Russell, tapi dia masih saja memonopoli mantan pacarku. Hailey benar-benar ingin membalas dendam pada Victoria sekali lagi. Tak lama kemudian, permainan usai dan tim AS dengan mudah mengalahkan tim Yunani. Setelah pertandingan, LeBron berinisiatif mengajak Jordan bersenang-senang di kapal pesiar mereka. Sebagian besar atlet yang datang ke Olimpiade tinggal di desa Olimpiade. Namun, para pemain basket Amerika ini sering kali menginap di kapal pesiar mewah alih-alih mematuhi peraturan resmi. Jordan menatap Victoria dan berkata, "Ayo naik kapal pesiar bersamaku." Victoria menggelengkan kepalanya dan menolak, "Tidak, kapal pesiar mereka penuh dengan pria. Selain Curry, aku tidak mengenal atlet lainnya." "Jordan, pergilah sendiri. Aku ingin kembali ke hotel untuk beristirahat." "Baiklah." Jordan tidak memaksanya tetapi malah mengirimnya kembali ke hotel untuk beristirahat sebelum menuju kapal pesiar sendirian untuk mencari James. Hailey kebetulan mendengar percakapan mereka. Jordan dan Victoria tidak akan bersama malam ini. Mata Hailey berbinar dan dia tampaknya tengah merencanakan sesuatu.